Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sin Hide. Selamat datang di video kami. Kali ini saya akan membawa Anda masuk ke gerbang antar dimensi tentang sejarah dan misteri kereta api di Tanah Jawa. Sebuah perjalanan panjang yang ditandai deru lokomotif, derit rel baja, dan kisah-kisah yang mengiringinya dari masa ke masa. Mari kita telusuri jejaknya. Menyelami bukan hanya perjalanannya, tapi juga misteri yang menyelimutinya hingga kini. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih sebelumnya. Sejarah panjang kereta api di Tanah Jawa bermula di pertengahan abad ke-19, tepatnya tahun 1864. Saat itu, pemerintahan Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Baron Slot van Bille melihat perlunya sistem transportasi yang lebih efisien untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman Jawa ke pelabuhan. Proyek ambisius ini dimulai dengan jalur pertama yang menghubungkan Semarang dengan Tanggong, membentang sejauh 25 km. Bukan sekadar jarak, pembangunannya adalah simbol perubahan zaman, menandai modernisasi yang digerakkan oleh ambisi kolonial. Pembangunan jalur kereta api ini melibatkan ribuan pekerja. Sebagian besarnya adalah pribumi yang direkrut secara paksa dalam sistem rodi yang kejam. Bayangkan, keringat, air mata, bahkan nyawa menjadi taruhan dalam setiap kilometer rel yang terpasang. Dan di balik hiruk-pikuk pembangunan itu, terselip kisah pilu tentang mereka yang tergusur dari tanahnya, tentang para pekerja rodi yang meregang nyawa. Kisah pilu yang tak boleh dilupakan, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kereta api di Tanah Jawa. Pembangunan jalur kereta api di Tanah Jawa bukanlah pekerjaan mudah. Medan yang berat, penyakit, dan minimnya peralatan keselamatan menjadi ancaman nyata bagi para pekerja. Terlebih lagi, sistem kerja rodi yang diterapkan memaksa rakyat jelata bekerja tanpa upah layak, bahkan di bawah ancaman kekerasan. Ribuan nyawa melayang selama proses pembangunan. Mereka yang sakit dan kelelahan seringkali tak mendapat perawatan memadai. Jasad-jasad tergeletak di sepanjang jalur rel yang mereka bangun, menjadi monumen bisu atas pengorbanan yang terlupakan. Namun, sejarah kelam ini jarang diungkap. Kisah pilu para pekerja rodi seolah terkubur bersama rel-rel baja yang mereka pasang. Hanya segelintir catatan dan cerita rakyat yang tersisa, menjadi pengingat akan harga mahal yang harus dibayar untuk kemajuan zaman. Dan di tengah deru kereta yang melintas, bisakah kita mendengar bisikan mereka? Bisikan para pekerja rodi yang menuntut keadilan dan pengakuan atas pengorbanan mereka. Setelah proses pembangunan yang panjang dan penuh tantangan, tibalah saat bersejarah bagi perkereta apian di Tanah Jawa. Pada tanggal 10 Agustus 1867, peluit pertama dibunyikan, menandai perjalanan perdana kereta api di Tanah Jawa. Lokomotif uap bersejarah itu menarik rangkaian gerbong kayu, membawa penumpang dari stasiun Semarang menuju stasiun Tanggong. Perjalanan sejauh 25 km yang kala itu ditempuh selama kurang lebih 1 jam, merupakan tonggak awal dari jaringan kereta api yang akan menjangkau seluruh penjuru Jawa. Suasana kemeriahan menyelimuti peluncuran perdana ini. Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan momen bersejarah itu. Kereta api, yang saat itu masih menjadi teknologi baru, dipandang sebagai simbol kemajuan dan perubahan zaman. Namun, di balik ingar-bingar perayaan, terbersit juga pertanyaan. Akankah kereta api ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat pribumi? Atau hanya akan menjadi alat baru bagi pemerintah kolonial untuk mengeruk kekayaan bumi pertiwi? Di bawah administrasi Hindia Belanda, jaringan kereta api di Jawa berkembang pesat. Jalur-jalur baru dibangun, menghubungkan kota-kota besar, pelabuhan, dan daerah-daerah pusat produksi hasil bumi. Kereta api menjelma menjadi tulang punggung perekonomian kolonial. Namun, pembangunan ini tak lepas dari kepentingan Belanda. Kereta api digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan untuk kemudian dikapalkan ke Eropa. Rakyat pribumi, alih-alih merasakan manfaatnya, justru semakin terpuruk dalam kemiskinan. Memasuki masa pendudukan Jepang, kereta api beralih fungsi menjadi alat logistik perang. Rangkaian kereta api mengangkut tentara, persenjataan, dan kebutuhan perang lainnya. Kondisi ini semakin memprihatinkan, karena rakyat pribumi kembali dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah.
Di masa-masa kelam itu, kereta api menjadi simbol penindasan. Suara deru lokomotifnya membangkitkan rasa takut, mengingatkan rakyat pribumi akan kekejaman penjajah. Namun, di balik itu semua, terselip harapan akan datangnya masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa angin segar bagi pereta apian di tanah Jawa. Kereta api, yang sebelumnya identik dengan penjajahan, kini berada di tangan rakyat dan untuk rakyat. Sebuah era baru pun dimulai. PT Kereta Api Indonesia atau KAI didirikan pada tanggal 28 September 1945, menandai tonggak sejarah pengelolaan kereta api oleh bangsa sendiri. Perlahan namun pasti, KAI berbenah diri, membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat perang, dan membangun jalur-jalur baru. Kereta api kembali menjadi moda transportasi andalan rakyat. Rangkaian kereta api mengangkut penumpang dan barang, menghubungkan antar kota, dan membuka akses ke berbagai pelosok negeri. Kereta api tak lagi menjadi simbol penindasan, melainkan simbol persatuan dan kemajuan bangsa. Perjalanan panjang kereta api di tanah Jawa adalah cerminan perjalanan bangsa Indonesia. Dari penjajahan menuju kemerdekaan, dari keterpurukan menuju kemajuan. Dan roda baja itu akan terus berputar, mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Perjalanan panjang kereta api di tanah Jawa tak selalu mulus. Di balik deru lokomotif dan gemerlap kemajuan, tersimpan juga kisah pilu tentang kecelakaan yang merenggut nyawa. Salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah kecelakaan kereta api pertama di tanah Jawa. Tragedi ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1867, hanya beberapa bulan setelah peluncuran perdana kereta api di tanah Jawa. Sebuah kereta api barang anjlok di dekat Semarang, menewaskan 3 orang awak kereta dan melukai beberapa penumpang. Penyebab kecelakaan diduga akibat kelalaian manusia dan buruknya kondisi rel. Peristiwa tragis ini menjadi tamparan keras bagi pengelola kereta api saat itu untuk lebih memperhatikan faktor keselamatan. Kecelakaan ini menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan teknologi, ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Keselamatan penumpang harus selalu menjadi prioritas utama dalam pengoperasian kereta api. Di balik hiruk-pikuk stasiun dan deru kereta yang melintas, tersembunyi kisah-kisah lain yang tak kalah menarik untuk disimak. Kisah-kisah yang berselimut misteri tentang penampakan-penampakan gaib di sekitar rel kereta api di tanah Jawa. Dari generasi ke generasi, cerita-cerita ini terus diturunkan. Ada yang menganggapnya sebagai cerita bohong belaka, namun tak sedikit pula yang meyakini kebenarannya. Terlepas dari benar atau tidaknya, kisah-kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mitos dan legenda seputar kereta api di tanah Jawa. Karena memang kereta api bukan hanya sebagai pengangkut masyarakat yang hidup, kereta api juga mengangkut mereka yang tak kasat mata. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang sosok perempuan berbaju putih yang sering terlihat di sekitar perlintasan kereta api. Konon, ia adalah arwah penasaran seorang perempuan yang meninggal dunia tertabrak kereta api. Ada pula cerita tentang kereta api hantu yang melintas tanpa masinis. Kereta api ini konon hanya muncul pada malam hari, dan penampakannya selalu diiringi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di antara sekian banyak kisah mistis seputar kereta api di tanah Jawa, kisah tentang kereta kencana mungkin yang paling terkenal dan membuat bulu kuduk merinding. Kereta api mewah ini konon hanya muncul pada waktu-waktu tertentu dan selalu dikaitkan dengan dunia gaib. Menurut legenda yang beredar, kereta kencana adalah kereta api khusus yang digunakan oleh Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, untuk melakukan perjalanan dari kerajaannya menuju Keraton Yogyakarta. Kereta ini digambarkan memiliki gerbong-gerbong mewah yang dihiasi emas dan permata, dan ditarik oleh lokomotif uap berwarna hijau zamrud. Banyak saksi mata yang mengaku pernah melihat kereta kencana melintas di malam hari. Mereka menggambarkan kereta ini memancarkan cahaya terang benderang, dan suara deru lokomotifnya terdengar sangat keras. Namun anehnya, rel kereta api sama sekali tidak bergetar saat kereta ini melintas. Hingga kini, misteri kereta kencana masih menjadi perdebatan.
Apakah kereta ini benar-benar ada atau hanya ilusi semata? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Cerita tentang penampakan di sekitar rel kereta api bukan isapan jempol belaka. Sejumlah orang mengaku pernah menyaksikan langsung kejadian-kejadian ganjil yang membuat mereka merinding. Pertemuan tak terduga dengan penumpang dari alam lain. Seorang penjaga pintu perlintasan di daerah Jawa Barat misalnya, mengaku pernah melihat sesosok perempuan bergaun putih berjalan melintasi rel pada tengah malam. Saat didekati, perempuan itu tiba-tiba menghilang. Di lokasi lain, seorang masinis mengaku pernah melihat bayangan hitam besar di tengah rel saat kereta yang dikemudikannya melaju kencang. Ia spontan menginjak rem, namun setelah diperiksa, tidak ditemukan apapun di sana. Kesaksian-kesaksian ini, meski sulit dibuktikan secara ilmiah, menjadi bumbu penyedap dalam cerita rakyat seputar kereta api di tanah Jawa. Misteri yang menyelimuti kisah-kisah ini justru semakin menguatkan daya tariknya. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tak lantas menghapus kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis. Kisah-kisah tentang kereta api hantu dan penampakan di sekitar rel kereta api tetap hidup dan berkembang hingga saat ini. Di era media sosial yang serba cepat, cerita-cerita mistis ini dengan mudah menyebar dan dipercaya oleh banyak orang. Foto-foto dan video-video yang diklaim sebagai bukti penampakan kerap kali muncul dan menjadi viral di dunia maya. Salah satu cerita yang masih hangat diperbincangkan adalah tentang hilangnya sejumlah penumpang secara misterius di sebuah stasiun kereta api di Jawa Tengah. Konon, mereka masuk ke dalam kereta api yang tiba-tiba muncul. Namun kemudian kereta api itu menghilang tanpa jejak. Meskipun belum ada bukti konkret yang mendukung kebenaran cerita-cerita ini, namun bagi sebagian orang, kisah-kisah mistis ini tetap menarik untuk disimak. Misteri yang menyelimuti kisah-kisah ini seolah menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Kini, kereta api di tanah Jawa telah bertransformasi menjadi moda transportasi modern yang canggih. Lokomotif-lokomotif tua bertenaga uap telah digantikan dengan kereta api listrik dan kereta api cepat yang mampu melaju dengan kecepatan tinggi. Fasilitas di stasiun-stasiun pun semakin lengkap dan modern, memanjakan para penumpang dengan berbagai layanan yang memanjakan. Kereta api tak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga bagian dari gaya hidup modern. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kereta api, dengan membangun jalur-jalur baru, menambah jumlah kereta api, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan kereta api sebagai tulang punggung transportasi massal yang andal, aman, dan nyaman. Di balik gemerlap modernisasi, penting bagi kita untuk tidak melupakan sejarah panjang dan penuh perjuangan kereta api di tanah Jawa. Mari kita jaga dan lestarikan warisan berharga ini untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video kami. Perjalanan panjang kereta api di tanah Jawa adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, kereta api telah menjadi saksi bisu perubahan zaman, mengantarkan kita menuju masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang sejarah dan misteri di Indonesia. Mugiyo tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.